Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat sore. Kembali lagi dengan Bu Desi. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan agar anak-anak capai, yang pertama, siswa atau kalian dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis proses bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Sebelum Ibu masuk ke materi, coba kalian berpikir sejenak. Menurut kalian, bagaimana sih manusia, hewan, dan tumbuhan ini saling bergantung satu sama lain? Dan dari mana sih manusia, tumbuhan, atau hewan ini memperoleh energi untuk hidup? Dan mengapa hewan pemakan tumbuhan sangat bergantung pada keberadaan tanaman? Bagaimana jika tanaman habis atau punah? Nah, coba pikirkan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan benda tak hidup saling berinteraksi. Di dalamnya ada dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik sendiri mencakup makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik meliputi hal-hal yang tak hidup, tetapi mendukung kehidupan, seperti air, tanah, cahaya matahari, udara, suhu, dan juga iklim. Kedua komponen ini saling bergantung satu sama lain. Kalau salah satu terganggu, keseimbangan ekosistem bisa ikut rusak. Misalnya nih, kalau tumbuhan mati karena kekeringan, hewan pemakan tumbuhan akan kehilangan sumber makanannya dan hewan pemangsa lain juga ikut terdampak. Karena itu, setiap makhluk hidup punya peran penting dalam menjaga keseimbangan alam agar tetap harmonis. Nah, kemudian salah satu bentuk hubungan antar makhluk hidup bisa kita lihat dari rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Energi dari matahari pertama kali diserap oleh tumbuhan, lalu berpindah ke hewan yang memakannya, dan seterusnya ke hewan lain-lain. Sebagai contoh, pada gambar rantai makanan ini bisa kita lihat urutannya seperti ini. Jadi, dimulai dari tumbuhan sebagai produsen. Dikatakan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Kalian sudah pasti tahu ya apa itu proses fotosintesis. Nah, kemudian tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Jadi, belalang ini disebut konsumen tingkat pertama atau herbivora. Lalu, katak memakan belalang. Nah, katak ini menjadi konsumen tingkat kedua. Selanjutnya, ular memakan katak dan berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Kemudian, elang memakan ular. Nah, karena berada di puncak rantai makanan, elang berperan sebagai konsumen tingkat keempat atau predator puncak. Nah, setelah itu, saat elang mati, tubuhnya akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer.
Jamur mengembalikan zat hara ke tanah dan zat hara itu akan diserap lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh. Dari sini terlihat bahwa energi berpindah dari produsen ke konsumen lalu akhirnya kembali lagi ke alam melalui pengurai. Nah, lanjut. Nah, namun di alam ini hubungan antara makhluk hidup tidak sesederhana satu garis rantai makanan saja. Banyak makhluk hidup yang punya lebih dari satu sumber makanan, sehingga terbentuklah yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, kita lihat contohnya ya. Pada gambar jaring-jaring makanan ini, semua berawal dari tumbuhan sebagai produsen utama dan sumber energi bagi semua makhluk hidup. Tumbuhan dimakan oleh belalang, kupu-kupu, dan kelinci. Ketiganya termasuk konsumen tingkat pertama atau hewan herbivora. Kemudian belalang dimakan oleh katak dan tikus, kupu-kupu dimakan oleh capung, capung dapat dimangsa oleh katak dan burung pemakan serangga, serta kelinci bisa dimakan oleh ular, elang, atau serigala. Nah, jadi hewan-hewan tersebut yang dimakan dapat berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, katak juga dimakan oleh ular dan elang, tikus dimangsa oleh ular, elang, dan juga serigala. Burung pemakan serangga dimakan oleh serigala dan elang. Nah, jadi hewan-hewan tersebut merupakan konsumen tingkat ketiga. Lebih lanjut lagi, serigala dapat dimangsa oleh ular dan elang, dan ular dimakan oleh elang. Hal itu menjadikan posisi serigala dapat menjadi konsumen tingkat keempat, dan ular menjadi konsumen tingkat kelima. Di sini terlihat jelas bahwa elang adalah predator puncak karena berada di posisi paling atas dan tidak dimangsa oleh hewan lainnya. Dari jaring-jaring makanan ini, kita bisa lihat kalau satu makhluk hidup bisa punya lebih dari satu peran. Misalnya, ular bisa memakan katak atau tikus, sedangkan elang bisa makan ular, burung, pemakan serangga, bahkan kelinci. Semua makhluk hidup ini saling berhubungan dan saling bergantung, membentuk jaringan kehidupan yang kompleks tetapi seimbang. Kemudian, transfer energi antar makhluk hidup. Nah, dari proses makan dan dimakan itu terjadi transformasi energi, terjadi transfer energi, di mana energi berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, dari produsen konsumen tingkat pertama, lalu konsumen tingkat kedua dan ketiga, tapi energi yang berpindah tidak selalu sama jumlahnya. Setiap makhluk hidup menggunakan sebagian energi dari makanannya untuk tumbuh, bergerak, dan juga bertahan hidup. Itulah sebabnya energi yang diteruskan ke tingkat berikutnya semakin sedikit. Nah, untuk menggambarkan hal ini digunakan piramida makanan. Di piramida makanan itu berbentuk segitiga yang menunjukkan bahwa jumlah energi dan jumlah makhluk hidup semakin sedikit di tingkat yang lebih tinggi. Di bagian paling bawah yang paling luas adalah produsen, seperti tumbuhan, karena mereka jumlahnya paling banyak dan menyimpan energi terbesar. Di atasnya ada konsumen tingkat pertama, seperti belalang atau kelinci yang jumlahnya yang lebih sedikit. Kemudian di atasnya lagi ada konsumen tingkat kedua, seperti katak atau ular. Dan paling atas ada konsumen puncak seperti elang dan serigala yang jumlahnya paling sedikit tetapi memiliki kekuatan yang paling besar. Nah, semakin ke atas energi yang tersedia makin sedikit, dan itulah mengapa jumlah predator selalu sedikit daripada hewan pemakan tumbuhan. Piramida makanan juga menunjukkan bahwa kehidupan di alam punya proporsi alami.
Jadi seimbang. Tumbuhan harus lebih banyak dari herbivora dan herbivora harus lebih banyak dari pemangsa karnivora supaya keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, kalau salah satu komponen hilang, misalnya jumlah ular berkurang, maka tikus dan katak akan meningkat jumlahnya. Akibatnya, tumbuhan bisa cepat habis karena dimakan terus, dan keseimbangan energi pun terganggu. Itu sebabnya penting sekali bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi setiap makhluk yang ada di dalamnya, supaya ekosistem tetap harmonis dan keseimbangan energi di bumi tetap terjaga. Nah, selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Ada 2 LKPD, LKPD 1 dan juga LKPD 2. Nah, LKPD 1 ini dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti menggunakan Wayground. Bisa kalian masukkan linknya atau scan barcode menggunakan salah satu HP anggota. Nah, nanti waktu pengerjaan selama 10 menit dan hasilnya dapat kalian presentasikan di depan kelas. Nah, pada akhir pembelajaran nanti Ibu berikan lagi lembar kerja yang kedua secara mandiri menggunakan Google Formulir. Jadi kalian scan barcode atau masukkan linknya dan dilakukan secara individu, waktunya selama 15 menit. Nah, jadi itu sekian pengantar materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak cermati dan menambah wawasan anak-anak ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.